Nah, Linggarjati itu sebenarnya adalah ada perbedaan dalam arti kata ada pihak yang tidak setuju kalau ada perundingan. Syahrir termasuk orang yang justru setuju untuk melakukan. Tan Malaka menolak. Ngapain kita berunding? Kita mau berunding kalau kita udah merdeka. Syahrir katakan tidak, kita berunding dan memang Syahrir punya hak sebagai Perdana Menteri. Akhirnya dia sepakat berunding dengan Belanda, ya hasilnya antara lain ya nanti Indonesia akan berbentuk negara federal, ya. Dan dalam proses itu Belanda akan bekerja sama, artinya semacam union antara kedua negara. Ya sebenarnya hasilnya kayak gitu, tapi gara-gara itu maka Syahrir dia tuh walaupun 3 kali Perdana Menteri tapi jatuh melulu, jadi dalam waktu sekitar kurang dari 1 tahunan itu Syahrir 3 kali, nanti diganti oleh Amir Syarifuddin tadi. Tapi yang melakukan perundingan pertama itu Linggarjati, gitu. Dan hasilnya ya boleh dikatakan sebenarnya tuntutan berunding itu Syahrir hanya mempunyai strategi. Kalau kita berunding itu artinya dia mengakui kita, gitu. Jadi strategi Syahrir melakukan usaha berunding dengan Belanda dengan pernyataan kalau dia berunding dengan kita itu kan berarti dia mengakui kita. Walaupun tidak resmi, tapi dia datang berunding dengan kita atas kehendak kita, ya berarti dia mengakui kita. Gitu. Ya jadi perjanjian Renville ini merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia yang ketika itu di bawah pimpinan Perdana Menteri Amir Syarifuddin, karena Syahrir diganti karena persoalan perjanjian Linggarjati juga. Nah lalu kemudian diadakan perjanjian, alasannya Belanda bersedia berunding dan kita juga bersedia berunding. Persoalan ketika itu tempatnya di mana? Indonesia tidak mau ke Jakarta, Belanda juga tidak mau ke Jogja. Akhirnya Amerika mengatakan, oke, kalau begitu kamu berunding di kapal perang saya saja yang sedang di Selat Jakarta itu, Renville. Akhirnya mereka naik ke situ. Nah, berundinglah. Tapi wakil Belanda itu orang Indonesia yang memimpin delegasinya. Nah, hasil daripada perundingan itu lebih jelek daripada apa yang dihasilkan Linggarjati. Maka Renville justru melahirkan satu persoalan, yaitu bahwa kita dengan perundingan Renville dihilangkan berbagai milik yang telah kita miliki. Gitu. Lalu kemudian dan juga Belanda kemudian melakukan hal yang tidak sebenarnya ya hanya untuk menunjukkan keangkuhannya, yaitu melakukan clash pertama, melakukan serangan kepada wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Ya begitu aja hasilnya. Proyek itu kan kita ditangkapin, pemimpin kita ditangkapin dengan penyerangan Belanda kan, penyerangan Belanda ke Yogyakarta. Soekarno-Hatta ditangkap, bahkan kemudian ini mereka ditangkap semua, bahkan dalam buku ini Hatta mengatakan bahkan dia dikurung gitu. Ya padahal dalam
dengan PBB, Belanda melaporkan bahwa mereka memiliki kebebasan. Nah, tetapi Hatta kemudian tetap bisa melakukan. Nanti hebatnya kita punya pemimpin ketika itu, di tengah-tengah situasi kesulitan, ada pemimpin-pemimpin kita tetap bisa melakukan diplomasi. Di PBB di New York ada orang-orang seperti Sumitro, seperti bahkan dengan Sahrir nanti, lalu kemudian ada Sujatmoko dan sebagainya. Jadi hebatnya kita di situ, dalam arti kan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nanti ada usaha bagaimana cara menyelesaikan persoalan. Nah, maka diadakanlah perundingan Rumroyen itu. Rumroyen itu, hasil perundingan Rumroyen itulah yang membawa nanti perundingan ke KND. Itu jalannya. Itu pun pengaruhi sama agresi militer Belanda kedua itu? Iya, termasuk agresi Belanda kedua. Nah, bahkan dengan agresi Belanda kedua itu, Amerika marah. Karena apa? Sementara sebenarnya ada perundingan di Kaliurang. Tiga negara itu berunding dengan Indonesia, tiba-tiba ada penyerangan. Ditangkapi kan? Nah, kita punya pemimpin ditangkapi kan, Soekarno, Hatta. Tapi yang hebat apa? Sudirman. Sebagai panglima besar, dia lagi sakit, tapi dia tidak melepaskan tanggung jawabnya. Coba Anda bayangkan, kalau seorang panglima besar ditangkap, lalu siapa yang memimpin pasukannya? Jadi ketika Sudirman itu malah diminta oleh Soekarno, Adinda tetap di rumah sakit aja, nanti saya ngomong sama pemerintah Belanda. Tapi Sudirman datang ke istana, ketemu Soekarno, dia bilang tidak, saya mau keluar. Nah, pergilah dia ke hutan, dan dia mimpin perlawanan secara bergerilya, tapi memang dia ada tokoh-tokoh pentingnya juga yang punya kecerdasan tertentu, ada Simatupang, ada Nasution, dan ada yang lain-lain yang bisa mengatur perlawanan secara gerilya itu jadi perang gerilya. Ya, KMB itu, konferensi meja bundar itu kan kelanjutan daripada Rumroyen tadi. Ya, setelah itu kemudian terjadi kesepakatan bahwa penyelesaian ini akan diselesaikan dalam satu konferensi yang disebut konferensi meja bundar. Waktu itu Perdana Menteri kita di situ. Jadi Hatta sebagai Perdana Menteri, jadi kabinet kita ketika itu adalah kabinet presidensil, tapi bukan presiden yang jadi Perdana Menteri, melainkan wakil presiden. Hatta ketika itu wakil presiden sekaligus Perdana Menteri. Nah, Hatta inilah yang memimpin. Kita punya delegasi ke negeri Belanda melaksanakan konferensi meja bundar itu. Sebenarnya ada pengaruh Amerika juga. Maka akhirnya konferensi meja bundar memutuskan bahwa kedaulatan Republik Indonesia diakui dan tidak boleh diganggu-gugat. Tetapi ada dua persoalan yang ditinggal. Yang pertama, persoalan Irian Barat. Irian Barat tidak langsung termasuk wilayah Republik Indonesia, melainkan akan dibicarakan kemudian setahun setelah KMB. Jadi kalau KMB 27 Desember 49,
maka akan dibicarakan kembali sejak tahun 50 awal. Gitu. Tapi nggak pernah terjadi. Sampai dengan nanti tekanan Amerika, akhirnya Papua atau Irian Barat diberikan kepada Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, negara kita adalah negara bentuknya bukan negara kesatuan tetapi negara federal. Jadi kita itu 9 bulan, sekitar 9 bulan, dan ada undang-undang dasar sementaranya. Undang-undang dasar sementara federal, jadi bentuk negara kita adalah federal. Nah, itu dua. Tapi nanti pada tanggal 15 Agustus 50, negara federal dihilangkan dan diganti kembali menjadi negara kesatuan. Jadi kita memperingati kemerdekaan kita yang kelima pada tahun 50 itu sudah negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 50. Karena kan ditandatangani menghilangkan negara federal itu tanggal 15 Agustus oleh Soekarno tahun 50. Ya hasilnya ya itu, bahwa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan tidak boleh diganggu-gugat. Dan tetapi ya itu tadi persoalannya dari KMB, diakui kedaulatannya cuma 2 hal yang menjadi persoalan. Tapi persoalan negara kesatuan bisa diselesaikan dengan Soekarno menandatangani 15 Agustus sebagai kembali ke negara kesatuan. Yang lama sampai dengan tahun 63 yaitu persoalan Irian Barat, karena Belanda bertahan didukung, tapi itu diselesaikan dengan pergantian presiden di Amerika. Eisenhower ini sangat benci sama Soekarno. Nah begitu, dan tetapi duta besar Indonesia, duta besar Belanda, Amerika di Indonesia setelah ganti presiden mengingatkan agar supaya Kennedy jangan bersikap oposisi atau keras kepada Soekarno. Nah Soekarno datang ke Amerika, dan disitulah ketemu antara Kennedy dan Soekarno, dan hasilnya adalah Kennedy menunjuk seseorang untuk menjadi penghubung antara PBB Amerika dan Indonesia, yang pada akhirnya memaksa Belanda, yang antara lain ancaman itu tadi. Saya tidak akan bantu Anda untuk membangun kembali Belanda kalau Anda membangun kembali negeri Anda kalau tidak menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Akhirnya diserahkan. Tapi ada perantara 6 bulan itu pemerintahan transisi, karena Amerika juga tidak mau menampar mukanya Belanda gitu. Akhirnya jadi tidak langsung Belanda serahkan ke Indonesia, melainkan pemerintahan transisi 6 bulan. Tetapi pemerintahan transisi ini bendera PBB naik dan bendera Indonesia. Nah, setelah 6 bulan bendera PBB-nya diturunkan, bendera. Tapi yang jadi persoalan itu nanti kemudian adalah bahwa akan diadakan pemilihan umum. Apakah rakyat Papua mau menjadi tetap bagian dari Republik atau mau berdiri sendiri? Nah itulah yang menjadi persoalan sampai sekarang.